Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Satu kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama datang ke rumah Tuhan. Kita hendak beribadah kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Layak dipuji, disembah, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Kebesaran Tuhan, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan Hosana.
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, pulang dengan sukacita, hidup dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Kami alaskan doa mulai ibadah kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti Ibu Herlina pimpin kita dalam puji-pujian. Saya persilakan. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya pagi hari ini saja ya. Tetapi setiap hari kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang layak kita puja, layak Tuhan yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kita. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Nyata ada bentuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Nyata ada bentuk mengikatku, puji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, kerajaan surga ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Tuhan berkati ya Bapa tangan-tangan yang memberi ya Tuhan Yesus. Engkau
Balaskan dengan berlipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memberi yang terbaik untuk-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini, ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Yes. Amen. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ya, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh beribadah, itu juga keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kita mau naikkan pujian. Kami perlukan, kemanakah kami mencari kasih sejati Tuhan. Dan kasih sejati itu kita tahu hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami harus berseru Tuhan? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Kami tahu hanya Engkau Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu.
sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru Saat badai datang menghuni, saat badai yang kami datang tahu Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu yang Tuhan. kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Butuhkan tangan kasih-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan
perlukan Tuhan. Kami perlukan Bapa di dalam surga, inilah seruan hati kami Tuhan. Kami memerlukan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami memerlukan pendamping, yaitu Tuhan Yesus yang senantiasa setia dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah apa yang Tuhan kehendaki baik terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan kepada kami jemaat Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau kiranya Tuhan menjadikan hati kami menjadi tanah yang baik. Sehingga ketika benih firman itu ditaburkan pagi hari ini, firman itu terus bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai senantiasa hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martin Stefanus MTH. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Selamat berbakti dan marilah kita buka hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Hari ini minggu kelima di bulan Agustus dan kita pagi ini masih mendengar khotbah tentang kemerdekaan Kristen. Kali ini bagian kelima, yaitu merdeka untuk berkarya. Merdeka untuk berkarya. Kita akan bersama membaca surat Roma pasal 6 ayat 22. Kita sama-sama berdiri. Surat Roma pasal 6 ayat 22. Baik, kita baca bersama, mulai. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, merdeka agar berkarya. Kita telah mendengar tentang bagaimana kita sudah dimerdekakan dari dosa, dilepaskan dari belenggu-belenggu. Kita jadi orang merdeka. Nah, saudara-saudaraku, setelah dimerdekakan dari dosa itu, lalu apa? Lalu ngapain, saudaraku? Jadi hamba kebenaran, jadi hamba Allah itu ngapain? Saudara-saudaraku, yang perlu dipahami adalah sebagai orang merdeka, kita sudah dilepaskan dari dosa, dimerdekakan. Sebagai orang merdeka, kita punya kebebasan untuk memilih. Saya ulangi, kita punya kebebasan untuk memilih dan untuk melakukan sesuatu. Ya, kita bebas untuk memilih. Ya. Saudara-saudaraku, kebebasan memilih dan melakukan sesuatu itu dipahami oleh banyak orang, bukan hanya dalam lingkungan Kristen, tapi di seluruh dunia. Baik itu dalam pemerintahan, dalam organisasi, kebebasan itu dipahami sebagai hak pribadi. Sampai ada lembaga hak asasi manusia. Untuk apa? Untuk mengembangkan kebebasan. Dengan adanya juga
batasan-batasannya. Sehingga dalam kebebasan itu ada filter, ada juga rule. Nggak boleh keluar dari itu. Saya bebas melakukan segala sesuatu. Tapi kalau orang lain dirugikan, nah saudaraku, 2 minggu lalu kita mendengar khotbah tentang apa saja boleh. Tapi apakah itu berguna? Semua boleh. Tapi apakah itu memuliakan Tuhan? Jadi saudaraku, kita yang memilih. Kita bebas menentukan apa yang akan kita lakukan. Tetapi tentu saudaraku, kata orang sekarang, bebas tapi jangan kebablasan. Gitu ya. Jadi bebasnya kita bukan bebas sebebas-bebasnya, bebas tetap dalam rule. Ada filter di sana sehingga kita bisa tetap hidup bebas tanpa mengganggu, merugikan orang lain. Saudara-saudaraku, kita telah mendengar tentang perintah, tentang anjuran. Kita juga mendengar tentang larangan-larangan. Dalam bulan Agustus ini kita mendengar, kalau orang merdeka itu jadi hamba kebenaran misalnya. Dalam terjemahan yang lama disebutkan, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, maka jadilah, itu jelas kalimat perintah. Jadilah hamba kebenaran. Pertanyaannya saudaraku, apakah semua orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran? Belum tentu. Kenapa? Pilihan. Saudara mau jadi hamba kebenaran, artinya mentaati perintah. Tapi kalau saudara nggak mentaati perintah, saudara memilih tidak mentaati perintah, saudara tetap kembali menjadi hamba dosa. Faktanya, tidak semua orang Kristen menjadi hamba kebenaran. Faktanya, tidak semua orang Kristen memilih untuk taat. Tidak semua orang percaya memilih untuk mematuhi perintah. Kita mendengar juga tentang larangan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Betul ya? Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, faktanya, apakah orang Kristen semua sudah bebas dari kuk perhambaan? Kita sudah dimerdekakan. Kita orang bebas tapi memilih tetap hidup dalam kuk perhambaan. Jadi saudaraku, kita memilih, kita menentukan. Sehingga apakah kemudian kita bisa berkarya, ataukah kita diam saja, kita juga yang menentukan. Saudaraku, setelah dimerdekakan dari dosa, lalu ngapain? Saudaraku, bagaimana sih konkretnya setelah dimerdekakan dari dosa jadi hamba kebenaran? Berkaryalah bagi Tuhan. Berkarya bagi Tuhan adalah buah dari kemerdekaan. Berkarya bagi Tuhan adalah buah yang harus ada pada diri setiap orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Pertanyaannya saudara, kalau sampai hari ini ada orang Kristen atau saya dan saudara lah begitu, belum menghasilkan buah. Kenapa saudara? Kenapa kita yang sudah dimerdekakan belum menghasilkan buah? Saudara-saudara, jangan-jangan saudara belum dimerdekakan. Itu jawabnya pertanyaan lagi saudaraku. Jangan-jangan jangan-jangan saudara belum dimerdekakan. Waktu dimerdekakan berdaun berbunga ya, lalu kelihatan ada buah kecil. Tapi terkena terik matahari dia rontok semua. Tidak terawat. Kemerdekaan itu harus dirawat. Kemerdekaan itu harus dipelihara. Sehingga kita bisa berkarya. Kita bisa
mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Setiap orang dilengkapi dengan karunia dan talenta. Jadi tidak ada alasan bahwa saya tidak berbuah. Kalau kita sudah dimerdekakan, seharusnya berbuah. Kita semua dilengkapi dengan karunia, dengan talenta. Saudara bisa melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, itu buahnya. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Berkarya sesuai dengan talenta, berkarya sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 10 coba. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Kita masing-masing Tuhan beri karunia, saudaraku. Tuhan beri kita talenta. Ada banyak karunia. Dan itu melengkapi gereja. Orang yang dimerdekakan, dia akan menghasilkan buah itu. Mengembangkan talentanya. Mengembangkan karunia-Nya. Itulah karya setelah kita dimerdekakan. Layanilah seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta yang diberikan. Saudaraku, kadang-kadang kita ini bingung. Karunia saya apa ya? Seharusnya enggak. Karena kita tahu yang Tuhan karuniakan pada kita apa. Itu kita kembangkan. Saya tahu karunia saya bukan menyanyi, saudaraku. Dari dulu saya kalau menyanyi diketawain. Saudara tahu kenapa itu saya kurungin itu, saudaraku? Supaya pemain drum jangan lempar saya kalau saya salah ketuk. Karena saya tahu bukan karunia saya di sana. Apa karunia saya khotbah? Sebagai gembala Tuhan melengkapi saya. Itu, saudaraku. Jadi kalau Tuhan berikan karunia, jangan kita simpan, ya, jangan kita simpan, nanti busuk, saudaraku, nanti nggak berguna. Satu hari Tuhan tanya, saya kasih karunia buat kamu, terus kamu pakai apa? Enggak Tuhan, saya simpan di dalam tanah. Saudara ingat cerita itu? Ya. Tuhan marah. Kembangkanlah untuk melayani. Jangan gunakan berbagai alasan untuk tidak melakukannya bagi Tuhan. Sebagai orang yang dimerdekakan oleh darah Yesus, saudaraku, hargailah pengorbanan Kristus dengan berbuah, memberikan talenta dan karunia yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan masing-masing. Saudaraku, berkarya atau melayani Tuhan, dikatakan kalau ngomong, ya ngomonglah seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Maksudnya, saudaraku, muatan, isi obrolan kita itu padat dengan firman Tuhan. Ya. Saudaraku, kalau saya menulis, kadang dari 1 lembar bisa jadi 3 lembar. Tapi bisa dari 2 lembar bisa jadi setengah lembar. Yang kurang-kurang penting dicoret, saudaraku. Dipadatkan agar muatannya kelihatan betul. Agar muatannya itu padat omongan kita.
itu harus padat dengan firman Tuhan. Bukan berarti harus khotbah, ngomong di pasar belanja pakai ayat-ayat firman Tuhan, ya enggak lah saudaraku. Saudaraku, ada tukang di rumah, dipanggil teman-temannya ustadz, saudaraku. Terus saya perhatiin, sebenarnya ngomongnya biasa, dia suka bercanda. Saya tanya, kenapa dipanggil ustadz? Lihat aja Pak, dia sering nasehatin kita. Nah, saudaraku, coba, dia kan nggak pakai ayat-ayat, tapi temennya bilang dia sering ngasih tahu kita, dia sering nasehatin kita. Perkataan kita harus padat berisi firman. Jangan perkataan kita padat dengan hinaan, padat dengan gosip. Itu karunia yang lain. Itu karunia yang lain. Saudaraku, yang lain itu bukan yang firman Tuhan. Oke. Berkarya atau melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat. Merdeka untuk berkarya. Berkarya untuk memuliakan Tuhan. Berkarya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, ada dua hal saudaraku yang menjadi poin pagi hari ini. Yang pertama adalah komitmen. Ya. Yang pertama komitmen. Merdeka agar kita bisa berkarya dengan menyerahkan diri kepada Dia yang telah memerdekakan. Ini harus jadi komitmen kita. Menyerahkan diri pada Tuhan yang sudah membuat kita merdeka. Ya. Ini harus jadi komitmen kita. Pada zaman perbudakan masih berlangsung, saudara. Kepemilikan seorang budak berdasarkan tebusan, berdasarkan harga. Jika seorang budak telah ditebus, seorang budak telah dibayar, maka kepemilikannya berganti kepada tuan yang telah membayar. Itu pada zaman perbudakan. Jadi dari tuan A dibeli, ditebus oleh tuan B. Harganya dibayar. Lalu budak ini menjadi milik tuan B. Dan budak itu dia harus menyerahkan diri sepenuhnya. Makanya Alkitab bilang jangan bertuankan dua. Gak bisa. Kalau sudah B ya B. Kalau sudah A ya A. Gak bisa bertuankan dua. Kenapa? Udah dibayar. Sudah dibayar. Saudara, tentu ingat bahwa hidup kita ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Harganya sudah lunas. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di mana? Di kayu salib. Dengan apa? Dengan nyawa Yesus sendiri. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini saudaraku. Harganya sudah lunas dibayar. Kalau di terjemahan lama ada kata-kata lunas, di sini juga lunas, ada kata-kata tunai. Ya. Cash. Iya. Saudara, sekarang pembelian itu kalau dalam jumlah besar banyak dihubungkan dengan kredit, dengan bank, saudaraku. Jadi kita harus pahami benar-benar kata-kata tunai. Ya. Begitu dibayar, benda itu benar-benar sudah jadi milik kita. Nggak seperti sekarang kita membeli rumah. Rumah itu kita tinggalin, padahal rumah itu masih miliknya siapa, saudaraku? Miliknya bank. Kita beli mobil. Mobil udah kita pakai sampai penyok-penyok, saudaraku. Padahal mobil itu masih milik siapa? Milik bank. Ya kan? Paham bedanya lunas dengan belum, saudaraku? Saudaraku, berganti kepemilikan belum tentu punya kita. Sekarang ini bedanya. Saya katakan rumah milik kita, tapi ternyata
Sertifikatnya di mana saudaraku? Di bank. Udah punya kita belum? Sebenarnya belum. Sampai nanti lunas waktu mengangsur. Ini harus kita pahami. Tuhan gak pakai cara itu. Tuhan gak melakukan dengan cara itu. Dia mati di salib dan kita dibayar lunas. Kepada siapa? Kita dibelenggu oleh setan. Dan setan merasa memiliki kita, iblis merasa memiliki kita, dosa merasa memiliki kita. Seolah-olah Tuhan bilang, ya udah, saya bayar lunas. Kamu telah dibeli dan dibayar lunas. Hidup kita sekarang milik siapa? Milik Tuhan. Tuhan kita siapa? Tuhan. Dan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam Roma 6 ayat 22 yang tadi sudah kita baca, menyerahkan tubuh menjadi hamba Allah. Menyerahkan tubuh menjadi hamba kebenaran. Ayat 23 mengatakan, anggota-anggota tubuh kita serahkan juga. Jadi saudaraku, tubuh itu penting untuk bukti bahwa kita orang merdeka loh saudaraku. Kita ini kan orang Kristen, orang rohani saudaraku ya. Semua harus pakai apa saudaraku? Hati. Oh, saudara udah ketawa saya bilang begitu. Ya. Saya serahkan hatiku. Nah tubuhnya enggak. Ya. Saya doa dalam hati. Saya memberi persembahan dalam, ya ini enggak usah pakai tempat kolektor. Cukup hati saudara saja. Orang ibadah itu memang harus dengan hati. Tapi tubuh penting enggak? Coba hari ini, jam ini, saudara bilang saya ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Tapi saudara di rumah atau saudara di mana-mana, bisa dikatakan saudara beribadah? Beda dengan yang mengikuti ibadah online. Itu juga dengan tubuhnya loh. Ya. Dengan tubuh. Dia duduk, dia dengarkan firman, dia doa, dia nyanyi, tubuhnya ada enggak dalam ibadah itu? Ada dalam ibadah online. Tapi ada banyak orang doa dan ibadah dalam hati doang, enggak pakai tubuhnya. Saudaraku, sekarang memang ada orang-orang yang tidak bisa ibadah karena aturan, karena batasan. Lalu ibadah online. Kalau dulu orang itu malas ke gereja, saudaraku. Apakah sekarang mereka ikut ibadah online? Saya jamin enggak. Saya jamin enggak. Saudara-saudaraku, kalau dulu malas ibadah di gereja, waktu ibadah online akan lebih malas. Pasti. Di gereja ketemu pendeta, kan di absen sama pendeta, oh datang ya, datang. Oh si ini 2 minggu, oh si itu 3 minggu gak datang gitu. Apalagi sekarang kalau gak datang suruh lapar loh saudaraku. Semakin ketahuan yang gak datang. Loh yang gak apa-apa gak datang kalau memang ada hambatan. Tapi kalau ada orang-orang yang memang dari mula males gitu, terus sekarang ibadah online, terus jadi rajin, puji Tuhan. Gitu. Ada orang bilang mungkin, oh sekarang ibadah di rumah, jadi semua orang Kristen beribadah. Iya apa iya? Karena ibadah online, orang Kristen semua sekarang ini beribadah di rumah. Amin? Kok gak ada jawaban? Halo? Berarti orang Kristen lebih baik ibadah online saja ya. Mulai minggu depan, kebaktian kita di rumah masing-masing. Bisa begitu kira-kira? Kalau tadinya malas tetap aja malas. Harus dibakar dengan Roh Kudus, baru jadi rajin. Alasan itu bisa dibuat. Sehingga tubuh ini jadi alasan. Hati jadi yang dikedepankan. Kan firman Tuhan berkata, hati berkehendak tetapi oh ini alasan orang Kristen ini saudaraku. Iya. Nah hari ini saudara kita dengar baik-baik. Orang yang dimerdekakan, dia menyerahkan hatinya. Amin. Dia menyerahkan tubuhnya. Dia menyerahkan anggota tubuhnya untuk memuliakan Tuhan, untuk berkarya bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, motivasi, komitmen maksud saya. Komitmen ini penting supaya kita semakin menyerahkan diri, semakin memuliakan Tuhan. Yang kedua, mengasihi.
Mengasihi Tuhan sebagai pendorong untuk berkarya. Ini bicara tentang motivasi. Kalau tadi komitmen. Yang kedua, kalau kita mau berkarya di alam kemerdekaan Kristen kita harus punya motivasi. Apa sih motivasi yang bisa membuat kita berkarya? Motivasi itu adalah cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Apa yang mendorong atau menggerakkan seorang untuk berkarya? Paulus katakan memahami kasih. Memahami kasih Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 14. Coba kita perhatikan ayat ini. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Karena kasih Kristus menguasai kami, ketika kami menyimpulkan bahwa jika satu orang mati untuk semua, maka mereka semuanya mati. Saudara-saudaraku, karena kasih Kristus menguasai. Karena kasih Kristus menguasai, kasih Kristus mendorong, sehingga seorang bisa berkarya untuk Tuhan. Tujuannya berbuah. Jadi saudaraku, kasih Kristus mendorong. Ini harus jadi motivasi. Jangan yang mendorong melayani itu uang. Ada enggak berkarya karena uang? Nah, saudara kerja kan karena uang. Masa iya sih saudara kerja pengabdian gitu? Ada yang mau? Saudaraku, kalau saudara kerja di pabrik, saudara kerja di pemerintahan, ya jelas karena saudara perlu uang. Tapi jangan itu dibawa pada Tuhan. Saya bersyukur di gereja kita, para pelayan-pelayan semua bebas dari masalah ini. Amin. Bebas. Gak ada ikatan, gak ada motivasi itu. Iya, pernah satu kali dulu diundang ke satu perusahaan, pulang diamplopin pada bingung, dikasihin saya semua. Iya. Terus kita kumpulin, kalau gak salah waktu itu beli mic, saudaraku. Jadi saudaraku, motivasi karena didorong oleh kasih Kristus itulah yang membuat kita berbuah. Didorong oleh kasih Kristus itulah yang membuat kita memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, yang mengalami ditebus, yang mengalami dibayar lunas oleh darah Yesus, mereka akan giat berkarya untuk mengisi kemerdekaan. Amin. Saya dan saudara mengalami ditebus dan dibayar lunas oleh darah Kristus. Mari kita berkarya bagi Tuhan. Amin. Marilah kita giat berkarya bagi Tuhan agar kemerdekaan kita semakin berharga. Amin. Tuhan memberkati. Merdeka agar kita berkarya. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia.
yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, biar selama kita hidup kita mau menyembah Tuhan, kita mau berkarya bagi Tuhan. Yes. bagiku yang Terbaik yang ada. Kita angkat tangan kita, katakan selama ku hidup, persembahkan kepada. Oh, selama ku hidup, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau katakan, Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa kita, harta kita. Kita mau yakini itu. Siapapun kita, Dia mau terima kita apa adanya. Karena itu serahkan dirimu. Berbuatlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kau bukan Tuhan Berbuatlah sesuatu yang berarti, sehingga kemerdekaanmu semakin berharga dan engkau makin memuliakan Tuhan. biar kau temukan Yes. di dalam. Kita angkat tangan, katakan selama ku hidup, Selama ku hidup, kau mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Yes, kau bukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak melihat harta kami, Engkau lihat hati kami. Biar kau Bukan di dalam. Katakan selama ku hidup ku mau menyembahmu.
bagi kami Tuhan, yang ada padaku. Ku bersembah, katakan yang terbaik yang ada padaku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar lagi tentang komitmen dan motivasi Yes, benar Bapak. dalam berkarya bagi Tuhan. Sehingga kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kami tidak sia-sia. Kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kami berguna bagi diri kami sendiri dan juga bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, sehingga kami bisa berkarya untuk Tuhan. Kemerdekaan yang kami alami semakin berharga dan memuliakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati semua yang melayani hari ini. Biar Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memimpin kami untuk hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, Tuhan kami mohon penjagaan perlindungan Tuhan di tengah pandemi di Indonesia yang angkanya terus meningkat. Tuhan, kami perlu Tuhan menjaga melindungi kami. Kami perlu kuasa Tuhan melindungi jemaat GBT Bukit Sion ini, sehingga kami ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam perlindungan darah Yesus. Berkati korban persembahan, juga persepuluhan anak-anak-Mu, biar berkat melimpah dicurahkan dari sorga, sehingga setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang rela memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka semua, hidup mereka semakin terpelihara dan Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karya dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekian kebaktian, selamat pulang, Tuhan memberkati.